bagaimana kepala sekolah sudah mendapatkan atau meraih terfavorit nasional Jambore KSPTK 2024 bersama kita Bapak Francisco Saverus Berek SPD MPD sebagai kepala sekolah di SMPK Santo Isidorus Lewotala Flores Timur. Nah, untuk itu kita sudah tersambung bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Endel. Baik, terima kasih Pak Frans. Selamat pagi, salam sehat dari ND. Sehat, salam semangat, Bu. Salam semangat juga. Baik. Ya, Pak Frans, benar ya demikian sudah mendapatkan atau meraih prestasi terfavorit Jambore KSPK TK 2024. Benar sekali, Bu Angel. Oke. Pak Frans, mungkin kita mengetahui lebih dulu apa itu Jambore KSPK TK yang dilakukan di tahun 2004 kemarin nih Pak Frans. Baik, Bu Angel. Jambore KSPKTK itu adalah jambore kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan KSPSTK. Itu diselenggarakan oleh Kementerian Kemendikbudristek waktu itu. Iya. Untuk memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan di seluruh Indonesia yang telah melakukan inovasi-inovasi di lingkungan sekolahnya masing-masing. Nah, kita dari Nusa Tenggara Timur yang terkirim ke nasional di tahun kemarin itu kurang lebih ada 27 orang, dan dari 27 orang itu ada 4 orang yang mau lolos sebagai terfavorit nasional atau mendapatkan apresiasi sebagai terfavorit juara nasional. Saya sebagai salah satu kepala sekolah yang mendapatkan predikat itu. Mantap dan luar biasa Pak Frans. Oke, dan berapa lama kegiatan ini berlangsung kemarin Pak Frans? Kegiatan ini berlangsung selama bulan September, itu sudah diseleksi September, dan finalnya itu di bulan November kemarin. Jadi kurang lebih ada 3-4 bulan kita persiapan secara mandiri, secara online. Kemudian kita mengirimkan naskah, nanti diseleksi secara provinsi dulu, Bu. Nanti kita juara 1 di provinsi, baru dikirim ke tingkat nasional. Nah, tadi 27 orang yang saya sebutkan itu juara 1 di tingkat provinsi di masing-masing kategori. Kemudian lolos sampai nasional dari perwakilan dari NTT, sama juga perwakilan dari provinsi yang lain. Nanti kita diseleksi lagi di tingkat nasional, dan kita akan, kalau kita juara maka kita disebut sebagai terfavorit nasional Jambore KSPSTK 2024. Nah, saya di kategori kepala sekolahnya, Bu. Ini untuk kategori Jambore ini kategorinya bukan hanya kepala sekolah, tapi juga ada guru, tenaga pendidikan, pustakawan, dan lain sebagainya. Oke, nah terkait dengan 4 yang termasuk tadi ya Pak Frans ya, apakah 4 itu kepala sekolah semua atau ada dari tenaga pendidik ataupun guru nih Pak Frans? 4 itu 3-nya kepala sekolah, 1-nya guru. Dari mana saja nih Pak Frans, kita boleh tahu? Saya lupa namanya, tapi ada 1 dari Sumba, 2 dari Kupang, 1 dari Flores Timur. Saya dari Flores Timur. Dan Flores Timurnya Pak Frans sendiri. Iya, betul. Oke. Nah, pelaksanaannya itu kemarin berlangsung di mana nih Pak Frans? Pelaksanaannya itu pertama kita submit naskahnya itu dari tempat kita masing-masing. Kemudian nanti setelah kita dinyatakan lolos, maka kita diseleksi di Kupang. Oke, diseleksi. Ya, di Kupang kalau kita lolos, baru kita ke Jakarta. Sampai Jakarta diseleksi lagi di sana, baru kita mendapatkan juara secara nasional, seperti itu. Oke. Nah, apa saja kriteria yang dilakukan nih Pak Frans terkait dengan mendapatkan ini nih? Kriterianya itu berkaitan dengan inovasi, Bu. Jadi ada inovasi, kebaruan, hal baru yang kita tambahkan di dalam praktik pendidikan di sekolah kita. Kalau dipandang oleh Dewan Juri sebagai sebuah inovasi, maka kita akan mendapatkan juara. Tapi kalau yang kita buat itu merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka kita pasti tidak juara, Bu. Seperti itu. Baik. Apakah itu dengan profil-profil sekolah juga nih Pak Frans?
Iya, betul sekali. Bu. Karena kita diseleksi itu ada profil kita dimasukkan, lamanya mengajar, lamanya menjadi kepala sekolah dan lain sebagainya juga diikutsertakan Mm-mm. di esai yang kita kirimkan kepada mereka. Baik, luar biasa. Nah, Pak Frans kan sebagai salah satu perwakilan dari Flores ya, Iya, betul Bu. betul. Nah, bagaimana perasaannya kemarin nih Pak Frans? Perasaannya itu kita tidak menyangka Bu Mm-mm. Angel ya, karena kita tahu bahwa saingan kita ini kan bukan sedikit ya Bu, apalagi kita bersaing di bidang inovasi, kemudian saingan-saingan kita itu kepala-kepala sekolah yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, tentunya kita tahu bahwa di sana pasti lebih maju dari kita. Iya, betul. Sehingga saya juga tidak apa ya, tidak berpikir bahwa apa yang saya buat ini masuk sebagai kategori terfavorit nasional dan dipandang oleh Dewan Juri sebagai inovasi yang bagus yang bisa diterapkan bukan hanya di tempat saya tapi juga di tempat-tempat yang lain seperti itu. Mm-mm. Karena bisa dibilang dengan keterbatasan yang ada juga nih Pak ya. Iya, betul Bu Tetap, Angel, ya. tetapi bisa menjadi terfavorit seperti itu untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, oke, selain dengan itu nih Pak Frans, apa yang menjadi keunggulan dari sekolah SMPK Santo Isidorus ya Pak ya? Iya Bu, Ah, iya. apa yang menjadi keunggulan sehingga menjadi terpilih seperti itu? Eh, Inovasi yang saya buat itu Bu Angel itu inovasi non digital, jadi bukan Mm-mm, digital. mm-mm, Sehingga di sini saya melihat kekuatan di kampung saya ini, di sekolah di mana saya berdiri ini, Desa Bantala namanya. mm-mm. Ini kuatnya di adat budaya, Bu. Oke. Budayanya kuat sekali. Mm-mm, Kemudian saya melihat bahwa generasi hari ini tidak terlalu merasa penting untuk menjaga budayanya, Bu. Sehingga saya mm-mm, menyasar segmen itu, saya melakukan inovasi mm-mm. pembelajaran khususnya di bidang kurikuler itu pembelajaran P5 kami kan menggunakan sistem blok. Nah ini yang belum pernah dilakukan di sekolah manapun di Indonesia Bu. Apalagi Oke. di NTT. Di NTT juga tidak, Indonesia juga tidak Bu. Mm-mm, Sehingga ini adalah kebaruan yang belum pernah dilakukan di sekolah manapun. Nah mungkin nilai ini yang dipandang oleh panitia atau penilai mm-mm. bahwa ini hal baru yang penting yang bisa dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Artinya Bu, artinya kami melakukan inovasi di kurikulum dan kekuatan kami di sini itu tadi. Karena budaya di sini kuat, murid-murid kami juga mau untuk terlibat di dalam praktik-praktik budaya. Mm-mm, Yang ketika kami ajak untuk proyek P5 sistem blok ini, mereka dengan senang hati mm-mm. untuk terlibat di dalamnya. Dan masyarakat juga sangat mendukung Bu. Nah itu kekuatan kami di sini, kekuatan saya di sini Bu, seperti itu. Oke, baik. Ternyata dengan dukungan yang luar biasa dari masyarakat, siswa juga menjadikan itu hal yang eh, prestasi ya, Pak Frans ya. Iya, betul sekali Bu. Iya. Baik, luar biasa. Nah, bagaimana nih harapan Pak Frans terkait dengan eh, meraihnya terfavorit Jambore kemarin itu untuk sekolah-sekolah lain nih, Pak Frans? Harapan saya agar sekolah-sekolah di Flores Timur juga bisa mengikuti praktik baik yang sudah kami lakukan. Karena Mm-mm, praktik baik ini yang pertama murah biayanya, yang kedua sistem kurikulumnya juga bisa diterapkan di sekolah manapun, mm-mm, yang ketiga dukungan masyarakat juga akan sangat mempengaruhi karena kita tahu bahwa namanya tenun ikat ya Bu ya, itu kan di semua daerah pasti ada. mm-mm. Sehingga ini murah meriah bisa diterapkan sehingga harapan kami agar sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti jejak kami. Saat ini kami juga sudah kerjasama dengan Bapelitbangda Kabupaten Flores Timur dan rencananya di bulan Maret atau April ini akan sosialisasi kepada sekolah-sekolah lain agar mereka bisa mengikuti kurikulum yang kami ciptakan ini. Kira-kira Baik, seperti itu. mantap, luar biasa. Oke, dan semoga harapan ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah lain ya Pak Frans ya. Amin, Bu Angel, amin. Amin. Nih, mungkin ada link yang harus dipelajari oleh sekolah lain nih Pak, atau YouTube-nya seperti itu. YouTube-nya ada, saya uploadnya di YouTube SMPK Santo Isidorus Lautala dan juga di YouTube Media Belajar Channel. Ada Mm-mm. di sana praktik baik kami, video praktik yang kami kirimkan pada saat lomba juga sudah saya taruh di sana. Oke.
Luar biasa. Baik, terima kasih ya Pak Frans atas informasinya di pagi hari ini, sudah berbagi juga bersama Persatuan RRI ND terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh sekolah SMP Santo Isidorus ya Pak. Iya, Bu Angel, ya. Sama-sama Bu Angel. Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam dari ND Kota Pancasila ke Flores Timur. Salam Bu, salam dan bahagia. Baik, ya Pak Dingga.